Nah, ambisi regional Turki membuat Israel sangat waspada. Shin Bet Israel telah menggagalkan puluhan rencana serangan di tepi barat selama setahun terakhir yang diarahkan oleh personel operasional Hamas yang berbasis di Turki. Klaimnya adalah bahwa Hamas menggunakan wilayah Turki untuk merekrut personel operasional, memindahkan uang, dan membantu membangun sel teror di tepi barat. Pada saat yang sama, para peneliti Israel memperingatkan bahwa Ankara sedang memperluas pengaruhnya di Suriah dan Lebanon, bahkan tetap menjaga saluran komunikasi dengan Hizbullah ketika hal itu mendukung tujuan Turki yang lebih luas untuk membatasi kebebasan bertindak Israel di kawasan. Jadi kekhawatirannya adalah apakah Turki di bawah Erdogan sedang menjadi platform strategis untuk menekan Israel, mulai dari tepi barat hingga Suriah bahkan sampai Lebanon. Baik, untuk melanjutkan diskusi ini di studio, saya sekarang ditemani oleh koresponden senior i24 News English Bianca Zanini dan analis keamanan Jonathan Ragoff. Terima kasih kepada kalian berdua sudah bersama saya di studio i24 News English. Jika Turki mendukung perlawanan Hizbullah, apakah itu bisa meluas ke Suriah? Kemungkinan besar tidak, karena memang benar bahwa Turki sekarang saya tidak akan mengatakan mendukung Hizbullah, tapi jelas tidak menentang Hizbullah. Seperti seharusnya jika Anda memikirkan hubungan di Timur Tengah antara Sunni dan Syiah. Tapi saya pikir Turki sangat tahu bahwa mereka bisa menemukan basis kuat di Suriah, sebuah gerakan Sunni, pemerintahan Sunni yang masih sangat bergantung pada kekuatan asing. Dan kekuatan asing apa yang lebih baik daripada yang ada di utara, yaitu Turki. Saya tidak melihat Hizbullah akan kembali lagi ke Suriah. Mereka akan membutuhkan rezim Suriah yang mendukung, yang bersahabat, yang saat ini tidak mereka miliki. Mereka membutuhkan Iran yang jauh lebih kuat, yang memang menjadi lebih kuat dalam beberapa minggu terakhir katakanlah, karena nota kesepahaman itu. Tapi Iran masih belum memiliki kendali atas Timur Tengah, atau setidaknya sebagian wilayah Timur Tengah seperti sebelumnya. Tapi Turki jelas sedang menemukan pijakan yang kuat di Suriah, dan tentu saja itu sangat mengkhawatirkan bagi Israel. Turki secara geografis, jika kita melihat dari segi geografi, letaknya cukup jauh di utara kita. Tapi dengan kehadiran yang sangat kuat yang bisa dimilikinya, Turki bisa membentuk proksi atau bahkan menempatkan orang-orangnya sendiri di sana. Di wilayah Suriah, di sisi Suriah, dari dataran tinggi Golan atau sedikit lebih jauh, di mana tentara Israel telah berhenti. Dan pada dasarnya menciptakan semacam perbatasan antara Turki dan Israel dengan cara yang cukup mirip seperti yang dilakukan Iran, yaitu memiliki perbatasan dengan Israel di banyak front. Saya setuju bahwa ada banyak kekhawatiran di Israel terhadap Turki. Saya tidak berpikir bahwa kekhawatiran itu harus setingkat dengan kekhawatiran yang ditimbulkan Iran. Turki tidak pernah mengatakan ingin menghapus negara Israel seperti yang dilakukan Iran, tetapi ini jelas mengkhawatirkan karena kami telah mendengar beberapa komentar yang sangat mengkhawatirkan dari Presiden Erdogan. Bianca, bagaimana semua ini berperan dalam tujuan regional Turki yang lebih besar? Kita sedang membicarakan pandangan mereka terhadap kawasan, tetapi bulan depan semua sekutu NATO akan berkumpul di Ankara. Apa yang dicari Turki dari para sekutu NATO ini terkait dengan Timur Tengah? Turki memiliki daftar keinginan yang cukup jelas dan bersifat transaksional untuk para sekutunya. KTT NATO bukan hanya soal menjadi tuan rumah. Ini sebenarnya tentang membangun panggung diplomatik bagi kekuatan dan pengaruh Turki yang semakin meningkat di dalam aliansi. Kepala Komunikasi Turki, telah menyatakan bahwa Turki sedang menciptakan poros Turki. Turki ingin menunjukkan kepada dunia bahwa posisinya, semacam proyek Neo-Ottomannya, sedang berkembang dan bahwa mereka memiliki suara yang jauh lebih besar di dalam NATO serta mengambil peran utama dibandingkan sebelumnya. Ketika berbicara tentang apa yang akan diminta Turki dari NATO, salah satu halnya adalah kita telah melihat Turki berulang kali memblokir dan memveto kerjasama atau potensi kerjasama apapun serta keterlibatan apapun dengan Israel. Turki akan mulai menentang hal itu. Namun, tidak banyak yang akan terjadi di sana. Turki akan menerima penolakan tegas dari anggota NATO lainnya. Tetapi sudah jelas ada tarik ulur yang sedang terjadi. Ada dorongan di sana. Turki juga ingin memiliki kebebasan bertindak di Suriah dan Irak untuk menetralkan pasukan Kurdi. Kemungkinan besar memang kesanalah arahnya. Amerika Serikat mungkin akan membiarkan Turki menangani lebih banyak urusan itu dengan mengambil langkah mundur. Turki juga ingin mendapatkan akses ke rantai pasokan pertahanan barat. Itu sedikit lebih rumit. Orang-orang Eropa akan sedikit lebih menentang hal itu, tapi Turki mungkin juga akan mendapatkan sesuatu dari situ.
Tapi yang paling utama, Turki ingin memposisikan dirinya sebagai pemimpin, sebagai pengendali akses untuk operasi-operasi Barat, untuk tindakan-tindakan Barat di Timur Tengah. Intinya, Turki ingin menjadi pihak yang memimpin fokus NATO untuk Timur Tengah, dan memang akan seperti itu. Jonathan, mari kita kaitkan ini dengan apa yang kita lihat di tepi barat, dukungan Turki untuk Hamas, bahkan menjadi tuan rumah bagi Hamas, serta dukungan Turki untuk kerawanan Hizbullah. Bagaimana semua ini memicu teror di tepi barat? Jelas memang begitu, karena Turki menyalurkan uang terlebih dahulu kepada pihak yang oleh Israel dianggap tak lain adalah sel-sel teror di tepi barat. Turki tidak pernah menunjukkan, tidak pernah berusaha untuk menyembunyikan dukungannya yang sangat kuat terhadap Hamas, baik secara diplomatik, militer, maupun finansial. Dan pertama-tama, Turki memberikan pendanaan. Saya mungkin tidak akan menyebutnya sebagai uang Turki. Mungkin saja, tapi jelas membiarkan hal ini terjadi dari Ankara, dari Istanbul, delegasi Hamas, orang-orang Hamas, berjalan dengan bebas, mengetahui bahwa Israel mungkin tidak akan mencari mereka saat berada di Turki. Ini adalah arah yang tidak akan diambil Israel, menyerang orang-orang Hamas di Lebanon, di Suriah, di Iran, itu hal yang berbeda. Melakukannya di Turki atau di Qatar, sekutu kuat Amerika Serikat, itu hal yang lain lagi. Jadi oleh karena itu, Hamas Turki menampung semua orang ini, membiarkan mereka bertindak bebas, mengirim uang ke tepi barat, membentuk sel teror di tepi barat. Ini jelas merupakan isu yang mengkhawatirkan dan Turki telah mampu mengepung Israel dengan proksi-proksinya di tepi barat, di Gaza, di Mesir. Mesir dan Turki sempat bermusuhan hampir 1,5 dekade yang lalu ketika Presiden Sisi menggulingkan mantan Presiden Mursi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Dan sekarang mereka melakukan operasi militer, latihan militer bersama. Jadi Turki, saya harus katakan, sayangnya sangat berhasil dalam mengepung Israel dengan proksi-proksinya, dengan cara yang ada mirip dengan apa yang dilakukan Iran hingga 2 tahun yang lalu. Diskusi yang sangat penting tentang peran Turki di kawasan saat ini. Jonathan Bianca, terima kasih sudah bersama saya untuk berdiskusi. Terima kasih. Nah, ada cerita lain dari Turki. Seorang anggota ISIS tewas di Turki saat penggerebekan oleh polisi khusus di Ankara. Penggerebekan itu berujung maut ketika bentrokan terjadi setelah anggota ISIS dan istrinya melepaskan tembakan ke pasukan keamanan. Ternyata dia menggunakan TikTok untuk berkomunikasi dengan para pemimpin ISIS yang memberinya instruksi untuk melakukan serangan di Turki. Penggerebekan polisi ini terjadi saat pasukan keamanan memperketat penindakan terhadap teror menjelang KTT NATO di Ankara bulan depan.